去躲避你胜利？我往哪里去躲避你容颜亲密朋友？紧紧我心，甚至献上全心全意，是否也无法报答你对我的心事何等光辉？尊贵荣耀何等伟大，你在世界为我舍命，无法测透你爱的长阔高深，何等伟大，何等奥美，你为我的心事意念，极其美妙难知明了，何等美好。甚至献上全心全意，是否也无法报答你对我的心事何等光辉？尊贵荣耀何等伟大，你在世界为我舍命，无法测透你爱的长阔高深，何等伟大，何等奥美，你为我的心事意念，极其美妙难知明了，何等美好。何等伟大，你在世界为我舍命，无法测透你爱的长阔高深，何等伟大，何等奥美，你为我的心事意念，极其美妙难知明了，何等美好。
Sunday Church, saat ini kita mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. We love Him because He first loved us. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my need. You gave me hope and a future. My heart is yours now and forever. I am loved only because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, sovereign and died because you love me. Now I'm alive only through Christ who first loved me. With all of your heart, let's sing. And I love you. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. Because you first loved me. And I love you, Jesus, Jesus, I love you.
you first loved me. Oh, because you first loved me. I love you, God, because you first loved me. How can it be that you love the most unlovable part of me? How did you see your love was the only gift I ever need to be free? It's amazing with you, I win even if I lose. Everything's working for my good for a way. He saved the day, he will come true. He won't know that's not what superheroes do. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Yeah, nobody. How can it be? Every one of my secrets that you keep, you cover me, a mystery. Yeah, you're patient with me, that you'll never leave. You'll never leave. Help me to see like you. No matter what I go through, everything's working for my good for a way. He says the day he will come true. He won't fail, that's not what superheroes do. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. I don't wanna love nobody but you. 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 Nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Everybody sing it. Loving you will be, yeah, will be the death of me. That's how it's supposed to be. More of your lies on me. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody. I don't wanna love nobody but you. I
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. He says the day he will come true. He won't fail, that's not what superheroes do. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. He says the day he will come true. He won't fail, that's not what superheroes do. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. I don't wanna love nobody but you. 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 He says the day he will come true. He won't fail, that's not what superheroes do. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. He says the day he will come true. He won't fail, that's not what superheroes do. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. I don't wanna love nobody but you. 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 He says the day, Come on, church, clap your hands. Follow come me. true. He won't Yeah. fail, that's not what superheroes do. No greater love Greater love. makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. He says the day he will come true. He won't fail, that's not what superheroes do. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. What? I don't wanna love nobody but you. Yeah, I don't nobody wanna but love you. nobody but you. I don't wanna love 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 nobody but you. Hey. Hari ini adalah hari kasih sayang. Happy Valentine's Day. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara semua yang merayakan. Kiranya di tahun 2021 ini, dengan harapan dan iman yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa bergerak, produktif, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Siap ya? Sip! Selamat hari Minggu juga Bapak Ibu. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Ini adalah sesi pengumuman. Secara singkat saya ingin sampaikan bahwa di kemudian hari, minggu depan, dan sampai batas waktu yang belum ditentukan, kita masih beribadah lewat tautan youtube.com/NWI-Church. Silakan bagikan tautan ini kepada lebih banyak orang supaya mereka juga mengetahui ibadah kita dan bergabung bersama dalam ibadah mingguan ini. Instagramnya udah diikutin belum? @NWI-Church. Dan juga Facebook New Wine International Church untuk mengenal dan mengetahui segala kegiatan gereja. Dan tentunya, jika Anda belum menjadi jemaat di salah satu gereja, ayo gabung dengan kami. Caranya adalah mengisi formulir virtual yang saat ini juga muncul di layar. Minggu ini kami punya program-program yang secara konsisten diadakan. Dimulai dari hari Selasa, jam 8 malam, program lebih dalam lagi. Ini adalah program diskusi tanya-jawab dengan para hamba Tuhan supaya Bapak Ibu lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Kemudian di hari Rabu ada Bible Study. Bible Study ini juga dibuka untuk umum, bukan hanya untuk jemaat NWI saja. Jamnya 9 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom.
Bapak Ibu bisa kirim DM ke Instagram supaya nanti kami kirimkan tautannya termasuk juga passwordnya untuk mengikuti acara ini. DM-nya kemana? Ke @NWI-Church atau ke @Christopher_Tapiheru. Kemudian lanjut program mingguannya gereja ya. Hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan live worship at home. Silahkan ikuti dan mari kita sama-sama memuji Tuhan dan dikuatkan lewat pujian dan penyembahan. Karena acara ini disiarkan secara langsung di Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Setelah worship at home di hari yang sama, lewat dari jam 7.30 malam tadi, kita lanjutkan ada Bible Study for Married Couples, Sacred Marriage. Silahkan kirimkan DM ke kami, nanti kami akan kirimkan juga passwordnya untuk Anda ikuti via Zoom. Bapak Ibu sekalian, jika Anda ingin menabur di ladang Tuhan, Anda mau mengembalikan persepuluhan atau mengirimkan donasi Anda untuk gereja, silakan catat nomor rekening yang muncul di layar. Saat ini, kesanalah Anda bisa mengirimnya, termasuk lewat fasilitas dompet digital. Ya, zaman serba canggih. Oh, jangan lupa juga program Rp5.000ku, yaitu program yang dibuat gereja untuk menopang kehidupan saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Dan kami ingin mengumumkan bahwa ini adalah gelombang ke-21 gereja meneruskan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu dalam bentuk sembako maupun juga dalam bentuk uang yang kami belanjakan untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita. Dan kali ini pada gelombang ke-21 kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pakai saudara Ivan Gunawan lewat yayasannya yaitu Mega Bintang untuk menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan dan bagi jemaatnya. Terima kasih sekali lagi Brother Ivan, teman baik saya juga, dan kepada seluruh sahabat yang ikut menopang pekerjaan Tuhan ini. Untuk laporan lebih lengkapnya Anda bisa cek langsung di Instagram dan juga Facebook gereja. Bapak Ibu sekalian, jangan sedih, kantor sekretariat gereja masih work from home, tapi Ibu Sylvia selalu siap melayani Bapak dan Ibu. Gereja Tuhan tetap ada untuk Anda. Jika Anda butuh konseling, Anda butuh didoakan secara khusus, ada baptisan atau penyerahan anak, hubungi saja Ibu Sylvia di nomor yang tertera di layar. Kami siap melayani Anda. Sebagai penutup, kembali saya ingatkan protokol kesehatan. Sekalipun Anda sudah dapat vaksin, tapi jangan kendor sedikit pun. Tetap gunakan masker kemanapun Anda bepergian. Jauhi kerumunan untuk sementara waktu ini. Meskipun udah 1 tahun begini. Kemudian cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Jaga jarak satu sama yang lain. Saya percaya kita semua sebagai bangsa Indonesia dapat keluar dari pandemi ini sebagai bangsa pemenang. Haleluya! Selamat mengikuti firman Tuhan dan selamat diberkati. Selalu kebaikan-Mu padaku yang beri kesempatan baru untuk kembali padamu. Kau terima diriku dengan segala celaku, walau ku menjauh darimu, tak kau hitung salahku. Amazing
takkan terlupakan. Amazing love, amazing love, betapa dalam cinta. Amazing grace, kebaikanmu yang selalu ku rasakan sepanjang hidupku. Ku rasakan sepanjang hidupku. Shalom Jemaat New Wine dimanapun berada, Christopher Tapiheru di sini dan siapapun Anda yang menyimak ibadah online kami, senang banget dapat kesempatan sekali lagi kembali untuk bisa membagikan isi hati Tuhan. Ya, masih di Anchor Series, ini bagian terakhir dari apa yang kami percaya sebagai New Wine International Church. Ya, what we believe ada di website. Ya, bagi Anda yang belum pernah mampir, website New Wine ada di www.nwijkt.org www.nwijkt.org. Dan di situ ada statement of faith, ada pernyataan iman gereja kami dan apa yang kami percaya, tapi in English. Ya, berharap nanti dalam waktu dekat kami akan segera menyediakan juga dalam bahasa Indonesia. Dan ini seri khotbah ini di Anchor Series ini dengan upaya sederhana, dibuat dengan upaya sederhana untuk membantu Anda dan semuanya ya yang rindu untuk pengen tahu New Wine International Church itu percayanya apa, dan yang terpenting, we're all about siapa? Kita all about Jesus. Okay, New Wine International Church is all about Jesus. Dan ini bagian terakhir dari seri kita Anchor Series, mengebahas apa yang kita percaya, what we believe. Dan ada beberapa hal saudara yang saya rindu bagikan sebagai penutup dari seri ini. Ya, ini yang kami percaya berkaitan dengan perjanjian dan tujuan. Perjanjian dan tujuan. Covenant and purpose. Ya, covenant and purpose sekali lagi di website bisa dilihat. Ya, ini yang kami percaya. Kami percaya penting untuk menjunjung praktik Alkitabiah dari gereja mula-mula. Ya, oleh karena itu kami atau New Wine International Church menyelenggarakan baptisan air dan mengadakan perjamuan kudus. Ya, kalau perjamuan kudus diadakan rutin, baptisan air ya sesuai dengan kerinduan dari siapapun yang rindu untuk dibaptis. Ya, menjadi anggota jemaat kita, atau bahkan mungkin ada orang yang baru percaya. Ya, di belakangan sepanjang pandemi ini juga kami menerima permohonan, permintaan juga orang-orang yang rindu ya untuk dibaptis karena sudah percaya kepada Yesus. Ya, kami percaya penting untuk menjunjung praktik Alkitabiah dari gereja mula-mula, dan khususnya kita akan bahas hari ini tentang penyelenggaraan baptisan air dan perjamuan kudus. Ya, baptisan air dan perjamuan kudus. Nah, ini yang kami percaya. Kami percaya bahwa kedua sakramen ini, ya, baptisan air dan perjamuan kudus, tidak menyelamatkan. Ya, melainkan keduanya berfungsi sebagai pernyataan iman orang-orang yang hidup dalam Kristus. Pernyataan iman orang-orang yang hidup dalam Kristus. Ya, ada ayatnya, saudara, kalau berkaitan dengan khususnya baptisan. Ya, siapa yang percaya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata di Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan tidak percaya dan tidak dibaptis, nggak ada kata-kata itu. Ya, baptisan adalah ungkapan bahwa kita mulai hari ini, seperti saya selalu menggambarkan baptisan seperti sesederhana ketika kita mengucapkan janji nikah, misalnya ketika menikah, oke? Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, ya, saya Christopher Tapiheru yang menerima engkau, Angelin Loveliani, Chandra Dinata, waktu itu istri saya yang sampai hari ini, saudara, ketika itu saya ucapkan janji nikah 11 tahun yang lalu kurang lebih. Ya, saya ingat banget di hadapan semua orang dan di hadapan Tuhan saya berjanji. Ya, kaya miskin sakit sehat susah senang akan mengasihi, melindungi, merawat, provide, dan setia sama istri saya. Dan sampai hari ini dan sampai selamanya saya akan menepati janji itu, saudara. Dan saya percaya baptisan seperti itu. Ya, ungkapan iman kita di hadapan juga orang-orang sehingga kita didapati tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, karena Yesus mengatakan juga satu kata-kata yang cukup straightforward. Dia bilang, barang siapa malu mengaku aku, ya, malu mengakui saya di hadapan manusia, anak manusia, saya juga akan malu mengakui mereka, tidak akan mengakui mereka di hadapan Bapa saya nanti. Ya, dan ini suatu yang sangat serius bagi kita. Ya, kita percaya baptisan ini suatu yang sangat penting, tapi tidak dalam konteks menyelamatkan. Ya, kita bukan selamat karena dibaptis, kita selamat karena kita percaya
kepada Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus yang menyelamatkan Anda dan saya. Ya, pengorbanannya, bukan baptisan ini. Baptisan ini sekali lagi adalah sebuah ungkapan. Ya, ungkapan pernyataan iman orang-orang yang hidup dalam Kristus bahwa mulai hari ini, ya, saya akan mengikut Kristus, saya milik Kristus. I am yours, I am His. Saya miliknya, ya, saya pengikutnya selamanya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya, berkaitan dengan baptisan khususnya, kita lanjut lagi tentang baptisan. Kami percaya bahwa baptisan di dalam kekristenan adalah pernyataan publik dari keselamatan orang percaya di dalam Kristus. Ya, kita dengan bangga, dengan yakin, dengan sukacita, dengan siap, dengan berkomitmen teguh, ya, kita menyatakan di hadapan semua orang dan tentu di hadapan Tuhan bahwa kita percaya kepada Kristus. Ini yang kami percaya, bahwa baptisan dalam kekristenan adalah pernyataan publik dari keselamatan orang percaya dalam Kristus. This is what New Wine International Church believe. Ini yang kami percaya. Ya, identifikasi dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya yang dilambangkan dengan penyelaman ke dalam air. Ya, makanya kalau di New Wine kami melaksanakan baptisan selam. Kenapa? Karena ada konsepnya. Ini yang kami percaya. Kita mengidentifikasikan ya diri kita dengan Kristus dalam His death, burial, and resurrection. Kematian, penguburan, dan kebangkitannya dalam makanan penyelaman dalam air. Makanya gini, kenapa selam ke belakang? Karena semua kita kalau kita menghadiri ibadah pemakaman gitu ya, pasti orang yang dimakamkan bentuknya ngadep ke atas gitu ya, dan akan diturunkan begitu. Entah petinya tutup, kadang petinya ditutup, tapi bentuk ada kaca bisa dilihat. Pakai pasti bentuknya begini. Dan di selam itu dikebelakangin begini karena itu perlambangan bahwa kita identifikasi. Ya, identifikasi kita dengan Kristus dalam kematian, ya penguburannya masuk ke dalam air itu, dan kebangkitannya, ya diangkat kembali dari air, itu kan baptisan bentuknya begitu, ketika baptis selam. Ya, itu semua identifikasi dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya dilambangkan dengan penyelaman ke dalam air. That's why kami New Wine International Church melaksanakan baptisan selam. Jadi kalau gereja lain bebas, saya percaya semuanya punya konsepnya sendiri dan punya penjelasannya sendiri kenapa begini dan kenapa begitu. Tapi kami New Wine International Church hanya melayani baptisan air yang secara selam. Di Roma 6 ayat 3-6, saudara, ini ada dasar Alkitabnya tentunya ya, karena ini praktek Alkitabiah, ini bukan sesuatu yang kita buat-buat sendiri berdasarkan selera atau berdasarkan kebiasaan. Ya, di Roma 6 ayat 3-6 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, sekali lagi identifikasi dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya dilambangkan dengan penyelaman dalam air. Jadi ada konsepnya. Ya, kenapa baptis selam? Dan ini yang kami coba jelaskan sehingga nggak perlu panjang-panjang berdebatan dan lain-lain. Karena ini ada konsepnya dan berdasarkan tentunya Alkitab. Ya, berikutnya kita akan lanjut ke apa yang kami percaya tentang perjamuan kudus, tentang sakramen yang berikutnya. Ya, perjamuan kudus adalah persekutuan atau peringatan akan pengorbanan Kristus sampai Dia datang, ya, dan harus didahului dengan pengujian diri yang sungguh. Jadi perjamuan kudus adalah persekutuan oleh orang-orang percaya dengan kematian Kristus yang tadi ya digambarkan seperti tubuh dan darah Kristus, maka roti dan juga anggur. Ya, inilah roti ini melambangkan tubuhku. Ya, anggur ini melambangkan darahku, kata Kristus. Di 1 Korintus 11 ayat 26-29 tentunya ayat-ayat yang cukup sangat jelas berkaitan dengan ini. Ya, perjamuan kudus adalah peringatan akan pengorbanan Kristus sampai Dia datang. Satu deklarasi, satu remembrance, satu peringatan. Ya, biar kita nggak pernah lupa, biar kita ingat ketika kita bisa makan dan minum, ketika kita bisa merayakan hidup, kita mesti ingat ada yang mati buat kita. Yaitu Yesus tergantung di Kalvari, ya, di kayu salib bagi Anda dan saya. Dan setiap kali saya makan dan minum, sebenarnya saya nggak perlu dalam perjamuan kudus pun, saya selalu berdoa, saya bersyukur Tuhan buat kerelaan Kristus untuk berkorban bagi saya.
Sehingga saya yang mestinya nggak bisa menikmati semua ini bisa menikmati kehidupan. Ya ada yang mati, biar saya bisa hidup. Saya selalu mengingatkan diri saya akan hal itu. Tapi perjamuan kudus secara spesifik adalah peringatan akan pengorbanan Kristus sampai Ia datang. Ya, dan harus didahului dengan pengujian diri yang sungguh. Di 1 Korintus 11, ayat 26 sampai 29, izinkan saya baca dari ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah ya tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ini sesuatu yang serius. Ini pernyataan, sekali lagi seperti baptisan, ini juga pernyataan iman. Ya, Pak, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan pengorbanannya di kayu salib adalah benar-benar satu-satunya alasan ya yang memungkinkan Anda dan saya kita diselamatkan. Dan kita merayakan itu, kita mengingat ini terus, pengorbanan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Ya, nggak bisa asal ngambil ini sebagai cuman ritual-ritual nggak jelas karena Kristen KTP misal, atau ikut-ikutan misalnya. Sekali lagi, ini suatu yang sangat sungguh-sungguh dan serius. Ya, makanya di our statement of faith dikatakan bahwa untuk mengambil perjamuan kudus, ya seorang harus menguji diri dengan sungguh-sungguh. Apakah sungguh-sungguh percaya ya akan pengorbanan Kristus dan kuasanya tentunya. Ya, kuasa dari pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Ya, uji diri dengan sungguh-sungguh. Berikutnya ini yang kami percaya. Ya, karena kita masuk ke setelah covenant, kita masuk kepada purpose, kepada tujuan. Ya, kita mulai dengan tentunya Genesis, dari awal mulanya dulu. Kita selalu mulai dari situ, saudara. Ya, karena Kristen akan nggak masuk akal, bahkan pengorbanan Kristus, berapa orang yang nggak ngerti kenapa Kristus masih mati di kayu salib. Ya, emang nggak bisa kita belajar jadi baik, terus kan bukannya orang baik ya yang nanti akan menghuni sorga. Nah, pandangan-pandangan yang salah seperti itu yang mesti dilurusin, dan dimulai dari awal, tentu dari penciptaan apa yang terjadi di sana. Ini yang kami percaya, saudara. This is what we believe. Ya, as a church, New One International Church believe bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya sendiri. Oke, bebas dari dosa, artinya terlahir tanpa dosa, sebenarnya manusia pertama. Oke, untuk memuliakan dirinya atau Tuhan, ya, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu yang kami percaya. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, sinless, tanpa dosa, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Dia. Ini yang kami percaya. Ya, tapi masalahnya timbul. Ya, nggak perlu panjang lebar kita baca Alkitab, kita langsung tahu masalahnya langsung timbul sedini mungkin. Ya, manusia digoda oleh setan. Manusia pertama dengan bebas dan dengan sengaja memilih untuk tidak mentaati Tuhan. Ya, dengan sengaja. Bukan Tuhan yang buat mereka memilih itu. Mereka yang pilih sendiri. Ya, sama dalam hidup kita nggak bisa nyalain Tuhan atas pilihan yang kita pilih. Kita pilih dengan sengaja, saudara. Ya, kita percaya kedaulatan Tuhan. Kita percaya, tapi bukan artinya kita kayak boneka yang Tuhan kayak kasih ya, kayak boneka tangan gitu loh, yang ya boneka jari yang dikasih kayak benang gitu, kita dikontrol begitu. Nggak kayak gitu, saudara, bentuknya. Oke? Digoda oleh setan, ya, tapi kita percaya tetap di dalam rencana kedaulatan Tuhan yang ajaib. Tuhan segitu berdaulatnya sehingga Dia tidak mungkin kalah. Ya, ini yang menarik, ya. Manusia pertama dengan bebas dan dengan sengaja memilih untuk tidak menaati Tuhan. Ya, membawa dosa, kematian dan kutuk bagi seluruh umat manusia. Ini Adam pertama. Ya, manusia pertama, dan tentunya Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Nah, maka Yesus digambarkan di Alkitab, diceritakan digambarkan sebagai Adam yang kedua. Ya, karena Adam yang pertama jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa. Mulai sejak itu semua yang dilahirkan, ya, dilahirkan dalam dosa. Dan ini yang kami percaya mungkin akan mengagetkan. Ya, dengan denominasi di mana kami bernaung, New One International Church, ya, mungkin dengan pandangan teologis yang lain, tapi mungkin akan mengagetkan apa yang kami percaya. Ini yang kami percaya. Oleh sebab itu, ya, karena manusia yang sebenarnya diciptakan tanpa dosa, menurut gambar dan rupa Tuhan, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi karena memilih untuk ngikutin kehendaknya sendiri, kehendak dirinya sendiri, nggak mau diatur sama Tuhan, nggak mau nurut sama Tuhan. Akhirnya kita jadi terkutuk. Ya, kita jadi semuanya lagi
hidup dalam dosa sejak saat itu semuanya. Ya, oleh sebab itu, ini yang New International Church percaya. Semua manusia rusak total secara natur maupun pilihan. Total depravity. Itu yang kami percaya. Ya mungkin cukup unik, tapi aku juga kaget pertama baca website. Saya baru join New International Church tahun 2015. Tapi this is what I believe also. Ya seperti Daud katakan, ya dikatakan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini sesuatu yang alkitabiah. Ya kita nggak terlahir sebagai kertas putih. Nggak kita terlahir dengan dosa keturunan. Kita punya kecenderungan dosa natur, dosa. Dan tentunya di sepanjang hidup kita memilih untuk mengikuti natur tersebut. Ya, kita memilih dengan sengaja untuk melawan Tuhan. Ya semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya, Roma 3 ayat 10-19, kalau saudara baca nanti Anda bisa baca setelah dengar pesan ini, saudara, cukup panjang ayat 10-19 dari Roma 3. Ayat-ayatnya cukup straightforward. Ya. Tidak ada yang mencari Tuhan, semua manusia berbuat jahat, sukanya itu jahat, yang dipikirin jahat, yang dilakukan jahat semuanya. Ya, menyukai kekerasan dan segala macam, itu dia. Ya dari gini, saya pertama dulu nggak percaya doktrin ini, sejujurnya. Ya sebuah sulit, karena saya ngeliat beberapa orang baik, tapi saya sadari ketika saya punya anak, saya tahu persis bahwa anak saya nggak perlu diajarin berbohong, nggak perlu diajarin ngambek, nggak perlu diajarin serakah, nggak perlu diajarin sombong, nggak perlu, ya, dia udah langsung bisa sendiri. Padahal saya nggak mencontohkannya, saya nggak mengajarkannya, tapi ini sesuatu yang seperti naluri. Ya dan ini yang membuat saya percaya. Ya. Semua manusia rusak total secara natur maupun pilihan, terpisah dari Tuhan dan sudah selayaknya dimurkai. Ya, under the judgment of the wrathful righteous God. Itu yang kami percaya. Semua manusia sangat membutuhkan juru selamat oleh sebab itu. Ya, karena kita mestinya dimurkai, selayaknya dimurkai karena dosa-dosa kita. Karena penghinaan kita kepada Tuhan, karena kejahatan kita kepada sesama manusia. Kita membutuhkan, semua manusia sangat membutuhkan juru selamat. Ya, juru selamat mungkin satu bahasa istilah yang agak jadul gitu ya. Kalau sekarang orang kenal misalnya jurumudi, ya sopir, orang yang mengemudikan, misalnya mobil atau apapun itu. Ya juru selamat artinya yang menyelamatkan. Ya, kami sebagai orang Kristen, ya bukan hanya sebagai New International Church, sebagai orang Kristen percaya bahwa kita nggak bisa selamatin diri kita sendiri. That's why we need Savior. Kita butuh juru selamat. Karena alasan ini, kita nggak bisa selamatin diri kita sendiri. Ya, kekristenan bukan tentang orang yang jahat belajar jadi baik. Ya, walaupun secara prakteknya pasti ada ke situ juga, tentunya. Ini tentang improvement, tentang barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kenyataan yang paling mendasar, ya the core, ya, inti dari semuanya adalah ini bukan tentang orang jahat belajar jadi baik, tapi itu orang-orang yang tadinya mati dalam dosa, hidup kembali bagi Tuhan. Ya, become alive again, dibangkitkan oleh Tuhan. Dan ini membawa kita kepada purpose, kepada tujuannya. Ya menarik, ini adalah sesuatu yang saya pandang udah cukup awal dari pertobatan saya di tahun 2008, saudara. Dari 2008, dan saya dulu berpikir, banyak orang berpikir saya lebay, karena gini, saya menyadari bahwa saya selama ini tersesat di jalan yang benar dalam artian, seluruh kekristenan saya berfokus kepada saya. Ya, saya nggak benar-benar menginginkan Tuhan, tapi saya cuma pengen nggak mau masuk neraka dan mau masuk sorga. Saya lebih ngincer rumahnya, ya. Saya lebih ngincer sorganya daripada menyadari bahwa Yesusnya adalah harta yang satu-satunya dan terbesar yang saya miliki. Ya, saya nggak menyadari itu. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa, waduh, saya salah kaprah. Ternyata harusnya, ya seperti umumnya gini, misalnya gini, orang yang cuman mau deketin Tuhan, cuma mau masuk sorga, itu seperti gini, seperti seorang perempuan yang mendekati satu orang laki-laki dan ngebet banget nikah sama dia karena rumahnya mewah. Ya nggak sih kalau direnungin? Bener nggak sih kayak gitu? Jadi pandangan saya dahulu adalah gini, sorga bukan tujuan akhir. Dari awal saya bertobat, saya tahu bahwa saya tersesat di jalan yang benar. Saya udah Kristen, saya pelayanan, tapi semuanya fokusnya saya. Saya melayani biar diberkati. Saya taat biar saya nggak kena azab kalau pakai bahasa Arab tuh ya. Saya nggak kena sesuatu yang buruk dalam hidup ini. Oke, saya percaya Yesus biar nanti mati saya masuk sorga, nggak perlu masuk neraka. Itu semuanya religius, bukan relational. Ya, religius nggak relational sama sekali, agamawi, tapi nggak ada hubungannya sama Tuhan sama sekali. Dan saya menyadari kesalahan saya. Dan mulai detik itu saya tahu tujuan akhir orang Kristen bukan nanti mati masuk sorga. Ini bukan tentang tempat.
Tetapi sekarang hidup bagi kerajaan sorga. Pandangan saya selalu gitu, sorga itu bukan tujuan, sorga itu bonus. Tujuannya adalah hidup seperti Kristus hidup. Ya, tujuannya adalah benar-benar selamanya menikmati Kristus dan dinikmati oleh Bapa di sorga. Karena kehidupan kita yang sesuai dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sesuai dengan panutan kita, junjungan kita. Dan pandangan saya yang seperti ini seringkali dipandang lebay oleh orang lain, bahkan dipandang sesat. Ya, belum lama ini saya posting hal yang serupa mengenai pernyataan ini yang sudah nilai yang saya miliki sejak pertobatan saya di tahun 2008 di umur 24. Ya, tapi ini saya yakin dan percaya, tapi menarik. Makanya ketika saya diajak bergabung ya, di keluarga New Wine International Church, saya juga kaget pertama kali saya lihat statement of faith, dan di ujungnya ya tujuannya, the purpose, the goal adalah penginjilan. That's just interesting. Artinya bukan nanti mati masuk sorga, tapi sekarang hidup baik kerajaan sorga. Seperti Kristus, the evangelist. Oke, dia bukan cuma the evangelist, he is the good news himself. Tapi dia juga, he's an evangelist, right? Ditinggalkan sorga. Jadi sama seperti kita. Untuk tujuan apa? Menyelamatkan kita. Ya, memberitakan kabar baik. Yang adalah dirinya sendiri. Ya, dan ini yang menarik. Saya juga kaget pertama kali membaca statement of faith dari New Wine. Saya pikir, this is why Tuhan tarik saya ke sini. Ya, masuk dalam keluarga New Wine International Church. Karena Tuhan rindu. Saya punya rumah di mana pandangannya, tujuannya, cita-citanya, purpose-nya itu sama. Purpose-nya sama. Karena gini, seberbeda apapun anggota jemaat kita ya, hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Ya, Anda dan saya seberbeda apapun, kita akan bisa bersatu ketika tujuan kita sama. Ya kan, kita bisa mulai dari manapun sebenarnya. Anda bisa mulai dari sini, saya mulai dari situ. Tapi kalau tujuan kita sama, ya kita pasti bisa united. Kita bisa bersatu. Ya, dan ini sangat-sangat indah. Karena kita percaya bahwa sekali lagi, New International Church percaya bahwa semua manusia rusak total secara natur maupun pilihan, terpisah dari Tuhan dan sudah selayaknya dimurkai. Semua manusia sangat membutuhkan juru selamat, that's why. Ya, ini terakhir banget. Ya. Ini yang kami percaya adalah tujuan, tugas, dan hak istimewa bagi setiap orang Kristen dan gereja. Ya, dan gereja secara tentunya persekutuan, sebagai sebuah persekutuan, untuk memuliakan Tuhan dengan menanggapi panggilan amanat agung Yesus Kristus untuk pergi dan memuridkan semua bangsa. Lihat, ujungnya ternyata bukan sorga, ujungnya adalah penginjilan. Menarik. Ya, karena pada akhirnya gini, kalau kita tabrakin, kita lihat dua ayat yang sangat indah, yang sangat berkaitan ternyata. Di Yohanes 14 tentang rumah Bapa. Ya, aku pergi ke sana, kata Tuhan Yesus, nyiapin tempat buat kamu. Jadi kalau tempat itu udah siap, saya akan datang untuk jemput kamu lagi, bawa kamu ke tempat saya, supaya di tempat di mana saya berada, kamu juga ada di situ. Tapi ternyata di Yohanes 12 ayat 26, Yesus mengatakan, di mana aku berada, aku rindu di situ, hambaku berada. Jadi ternyata sekali lagi, targetnya bukan cuma nanti mati masuk sorga, itu bukan tujuannya. Tapi sekarang hidup baik kerajaan sorga, karena yang sekarang hidup baik kerajaan sorga. Ya, kita percaya oleh anugerah Tuhan. Karena pengorbanan Kristus, kita pasti nanti mati masuk sorga. Tapi itu bukan tujuannya. Ya, tujuannya adalah ambil bagian. Ya, adalah tujuan, tugas, dan hak istimewa bagi setiap orang Kristen dan gereja secara kolektif. Ya, sebagai sebuah persekutuan untuk memuliakan Tuhan dengan menanggapi, dengan meresponi, dengan mengatakan ya terhadap panggilan amanat agung Yesus Kristus untuk pergi dan memuridkan semua bangsa. Matius 28 ayat 19. Ya, this is what we believe. Ini yang kami percaya. Sebagai New Wine International Church, kami berharap seri ini di Anchor Series yang Anda baru lihat sekarang, mungkin baru join ibadah kami, bisa lihat ke at least sebulan yang lalu gitu. Kita udah sebulan lebih seminggu kami ngebahas tentang ini, tentang apa yang kami percaya. Jadi untuk dapetin sedikit banyak overview dan juga untuk membangun bersama di atas dasar kebenaran firman Tuhan, di atas dasar Kristus. Ya, bukan menurut orang, bukan tradisi, bukan yang turun-temurun, bukan kebiasaan. Ya, bukan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran. Membiasakan kebenaran firman Tuhan. Dan aku sekali lagi kami berdoa, biar ini sederhana. Ya, kami gereja yang sangat terbuka buat pertanyaan, ya, buat orang yang rindu untuk lebih lagi mengenal, lebih lagi tahu, dan lebih bertanya kenapa sih, kenapa begini, kenapa begitu. Ya, that's why kami adakan lebih dalam lagi setiap hari Selasa via Instagram, ya, untuk ruang untuk bertanya, sehingga nggak perlu ada yang ngomong di belakang, ada yang bingung tapi nggak ada yang
bimbing. Ya ini kami, hamba-hamba Tuhan, kami semua rata-rata ada di Instagram dan bisa untuk diajak ngobrol. Ya bagi siapapun yang memutuskan untuk percaya kepada Kristus dan rindu untuk dibaptis, ya bisa hubungi, sekali lagi hubungi, ada di Instagram juga, dan tentunya bisa lewat website juga ada, ya ada di Facebook juga, dan tentunya ada di YouTube juga. Dan kami sekali lagi berharap kehadiran New International Church bisa jadi benar-benar fasilitator yang baik bagi orang-orang yang rindu untuk benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ya, untuk hidup di dalam Kristus, dan untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Ini kita, ya ini kami yang sederhana ini belajar untuk sama-sama bertumbuh dan sama-sama untuk melangkah dalam ketaatan kepada Kristus, Sang Junjungan kita, Sang Juru Selamat kita. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini sederhana. Saudara, izinkan saya berdoa bagi kita. Izinkan saya berdoa bagi kita dengan harapan sekali lagi kita mengerti bahwa tujuan kita adalah, tugas dan hak istimewa kita adalah untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, pergi dan memuridkan semua bangsa. Itu panggilan semua orang, saudara. Melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan dan katakan, biar semua itu membawa kemuliaan bagi Kristus, menjadi saksi yang baik, kesaksian yang baik, sehingga orang-orang bisa percaya kepada Kristus dan memperoleh selamat. Dan ini panggilan kita as a church, as New International Church. Welcome to the family buat siapapun yang baru mau join, yang udah bersama-sama kami bersyukur buat pelayanan dan kesetiaan Anda, dan ketahanan Anda untuk berhadapan dengan, ya saya misalnya contohnya, mungkin anak orang selengean banget sih kita, tapi this is who I am, and that's who you are. Di sini kita nggak berupaya untuk jadi sama, tapi kita berupaya untuk jadi satu, ya, dalam penginjilan, untuk menjawab panggilan dan tujuan kita sebagai New International Church. Yuk kita berdoa, bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu Engkau hadir karena suara-Mu sangat jelas di telinga kami. Bukan karena kami bisa lihat Tuhan, bahkan kami nggak bisa melihat satu sama lain dalam artian bisa bertemu, berkumpul seperti sedia kala. Di tengah pandemi ini kami bersyukur buat kemajuan teknologi, dan juga bersyukur buat Tuhan kami yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul mencari-Mu. Dan kami tahu Engkau hadir karena firman-Mu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami that you are here and you are near. Kami bersyukur buat kedekatan dan kehadiran-Mu selalu Tuhan di setiap ibadah online kami. Dan ini kami percaya Tuhan, semua firman ditabur dan keluar dari mulut Tuhan gak pernah kembali sia-sia. Dia mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Dan ini kami Tuhan, di akhir dari Anchor Series ini kami kembali recommit ourselves to you, oh Jesus. Kami bersyukur kami bisa kembali connected, kembali berkomitmen ulang kepada Bapa di sorga karena pengorbanan Kristus. Dan kami bersyukur buat kuasa Roh Kudus yang terus tinggal dalam kami. Engkau sendiri tinggal dalam kami, mampukan kami untuk hidup seperti Kristus dan menjalankan tujuan kami sebagai gereja Tuhan untuk penginjilan, untuk memuridkan semua bangsa. Mampukan kami Roh Kudus, sertai kami Roh Kudus. Makasih Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami 2 tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk meyakinkan diri kami, mengingatkan diri kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami terbesar. Kami rindu untuk menjadi berkat dimanapun Kau berada. Kau tempatkan kami dimanapun kami berada. Pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami. Di lingkungan kami tinggal, di tempat kami menimba ilmu, berusaha dan bekerja, di kota, bahkan di negara manapun. Kami percaya Roh yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati, Roh itu tinggal dalam kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. See you on the next online service. God bless you.